أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Para bapak ibu seluruh jemaah masjid hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kembali kita sambut malam hari ini dengan tekun, rajin, sabar, istiqomah menunaikan sholat maghrib berjamaah dan yang puasa hari Kamis. Mudah-mudahan amal demi amal yang kita bangun khususnya pada hari ini sejak subuh, insyaallah sebelum subuh, dengan tahajud kita, dengan munajat kita, dengan doa kita, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh. Setelah itu sejenak kita berhenti, kita lanjutkan melangkahkan kaki ke masjid sholat subuh, lalu kita lanjutkan nanti sholat duha, lalu kita bergumul di tengah-tengah kehidupan ini mencari karunia Allah. Setelah itu ada panggilan azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lakukan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita lanjutkan yang disebut dengan ibadah muamalah, yang dosen, yang guru, yang pembisnis dan sebagainya dilanjutkan. Di tengah-tengah asik kita mencari rezeki, mengembangkan kehidupan kita, lagi-lagi berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada hayya 'alas shalah. Secinta-cinta kita dengan dunia, tapi ada panggilan akhirat. Kita letakkan dulu kegiatan itu, kita sujud dan ruku di sholat asar. Selesai itu ada yang melanjutkan lagi pekerjaannya di kantor, tapi ada yang langsung pulang ke rumah sampai dengan maghrib ini. Tidak ada bapak sekalian, cari dimanapun dalam kehidupan manusia seperti tuntunan Rasulullah SAW semacam ini. Ini yang kita syukuri seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan muslim ini. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun pada hari ini dicatat, ditatap dan direkam serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Mohon maaf tadi hampir terlambat karena tidak bisa 100% kita percaya pada Google. Sering kadang-kadang saya dari Kediri lalu mau pulang ke Malang, itu kadang-kadang pakai Google masuk ke hutan, masuk ke kebun, masuk ke ini, kadang-kadang ya banyak juga benernya itu. Tadi masuk belusuk ke ini saudara yang bawa itu pasti ini salah, benar salah. Nah, terus ketemu di sini kelihatan masjidnya, tapi masuknya lewat mana? Untung satpamnya bukakan pintu dari sana tadi tuh. Terus saya masuk, yang bawa mobil sedang mencari ke depan itu ya, lewat depan. Karena keponakan bilang kalau masuk Citarland ini harus
kartu penduduk diserahkan ke satpam, kita masuk karena agak riskan katanya. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah ketemu. Saya bersyukur sekali dengan Bapak sekalian bisa kita bersilaturahim. Saya jauh dari Malang ya hadir. Saya berangkat setelah sholat Jumat, ini sudah Jumat lagi, besok nggak terasa, tapi ya, masih sepekan lagi di kota Banjarmasin. Hadirin rahimakumullah, dari tema yang kita angkat itu, maka kita mencoba untuk dari perspektif sains menguak tentang perjalanan angkasa luar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang manusia kadang-kadang tergila-gila dengan teknologi, dengan IT. Lalu ada juga yang menuhankan IT itu karena bangga dengan ilmu yang ada. Tetapi begitu kita sentuhkan dengan Isra Mi'raj ini, otak manusia, sains manusia nggak bisa berbicara. Dan itu saya tambahkan lagi 2, 3, 4 ayat-ayat yang berkaitan dengan angkasa luar, karena kita akan terbang keluar nanti ini. Kebetulan di Malang, rumah saya itu di komplek perumahan dosen itu ialah itu nama planet-planet: Tata Surya, Bima Sakti, Pluto, Mars, Jupiter, Neptunus, macam-macam itu namanya di sana. Ya, nama-nama planet. Makanya saya ini sekarang sedang turun di bumi di Banjarmasin itu. Hadirin rahimakumullah. Saya kalau membuka pengajian di masjid yang awal sekali itu saya bawa laptop, saya bawa LCD, lalu saya jelaskan tentang alam raya dulu. Ada masjid satu yang kemarin masuk lagi, masjid yang nomor 19 yang saya bina di Malang itu. Setiap saya masuk pertama kali di masjid, saya ngajak umat itu untuk berma'rifatullah. Lewat mana kita ma'rifatullah? Mengenal makrokosmos dan mikrokosmos, mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu sering orang-orang tasawuf seperti itu. Pikirkan, renungkan ciptaan-ciptaan Allah, jangan coba-coba menanya tentang zat Allah. Nah, dengan kita melihat, menguak kebesaran Allah, kita tahu betul kekecilan diri kita di hadapan Allah. Kita tahu betul kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah memposisikan kita ini kecil, Allah itu hebat, Allah itu besar, tidak terukur ilmunya, maka nikmat kita kalau mendirikan sholat. Saya setuju dengan imam tadi itu, pulang ya dia. Tidak ada ya bagus, ya bagus seperti itu. Ya enak gitu, enak. Ada kesempatan kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tambahkan dulu ayat-ayat tentang langit dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi baru 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas sama'. 2 kali berdekatan as-samawat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 kita buka lagi surah Ali Imran. Yang surat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nangis. Bilal kan datang terus. Sudah azan pertama, Rasulullah belum hadir ke masjid. Azan kedua belum hadir juga. Nah, Bilal memberanikan diri mendekati Rasulullah. Kok sayup-sayup sampai terdengar tangisan. Memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok di pagi hari ini jenengan kok nangis? Rasulullah menjawab, bagaimana saya tidak akan menangis? Barusan saja turun ayat yang hebat sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Itu nomor 4. Yang nomor 5 Bapak buka nanti surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini marah betul Allah kepada manusia-manusia yang sering berjanji tapi bohong, ngomong tadi enggak melakukannya. Marah betul Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam saat Jumat, besok kan hari Jumat. Dalam salat Jumat itu hampir mirip dengan yang pertama tadi. Kalau tadi subhana, ini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Terus lanjut sampai selesai. Terus satu lagi yang ini hebat betul, ini hebat betul tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman nomor 10. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin. Nah, di ujung ayat ini, di surat ini, di ujung ayat ini Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Mana orang-orang yang sombong, presiden yang sombong, raja yang sombong, tanya, lihat matahari, lihat setiap hari bersinar, tanya mana tiangnya. Kalau kita terbang ke planet Mars, bumi kan berputar gitu, lihat mana tiangnya. Nah, terus ini yang terakhir, yang nomor 6, banyak 76 ayat yang namanya As-Samawat, 76 ayat Pak, kumpulkan Pak, 76 ayat. Nah, yang terakhir sering kita baca kalau kita jadi imam, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Baik, kalau kita baca terusnya nggak jadi ceramah kita nanti ya, nggak jadi ngaji, banyak jumlahnya 76 ayat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa Isra Mi'rajkan? Surat Bani Israel atau surat Al-Isra ini yang menjelaskan Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, karena pada kondisi psikis beliau ini sangat tertekan, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur sudah mentok untuk dakwah di kota Makkah ini. Kemana-mana dibully, kemana-mana dihina, kemana-mana seperti itu. Nah, maka Allah sebagai sutradaranya mengisra mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah sebabnya saudara-saudara kita di Palestina sampai dengan saat ini tidak mau pergi dari Palestina. Itu salah satu sebabnya mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu sebabnya. Sudah 90 hari lebih ini peperangan ini, Pak. Peperangan ini. Dan kurang ajarnya Amerika ini membantu yang namanya Israel ini. Nah, Israel itu kan Amerika kecil, lalu yang Amerika ini Israel besar, seperti itu. Lalu gitu dulu membantu juga ini Pak, dibantu juga itu. Sementara kita ini rapuh. Kekuatan ukhuwah Islamiyah yang sifatnya global internasional rapuh.
Ini kan Palestina, sebelahnya itu kan ada Lebanon, sebelahnya kan Yordania, sebelahnya Syria, sebelahnya Irak, di atas sedikit Mesir, Sudan, Maroko, Libya, Tunisia. Ini yang ini diam semua. Ini bahasa Jawa itu menengair, entah bahasa Banjar apa ngarannya itu. Begini. Allah. Saudi Arabia, gergetan saya mas dengan Saudi Arabia itu. Ya Allah, padahal dari haji aja tuh nggak pernah dia merasa miskin kalau Saudi Arabia. Kenapa Palestina mau dihabiskan begini ya Allah? Diam aja tuh. Malah yang Yaman ini yang ngirim, dan lain sebagainya. Terus ada gerakan Islam yang di Irak sama Lebanon, baru 3 nih. Ini kemana ini? Jadi saya agak tegas mengatakan, ada yang bertanya kemarin di masjid apa itu? Lupa. Ya sebabnya itu ialah sebagian orang-orang ini hubud dunia tinggi. Nah akibat hubud dunia yang tinggi, maka dia memilih Tuhan selain Allah. Manusia sebagian besar sekarang sudah pindah Tuhannya. Apa Tuhan yang pertama? Duit. Bahasa Banjar duit apa? Ya duit. Ya. Rupiah, dolar, yen, dinar. Ini sudah ini. Kedua Tuhannya lagi, jadi masuk politisme, bukan trinitas saja yang banyak Tuhan. Umat Islam yang ketakutan tentang hidup ini, ya kedua Tuhannya jabatan. Nah sekarang berlomba-lomba orang mencari Tuhan jabatan. Hati-hati caleg gara-gara caleg lalu nggak sholat, itu jadi politik Tuhannya itu, hati-hati. Lalu yang ketiga Tuhannya ialah atasannya, entah ketua partainya, entah ini dan sebagainya. Hati-hati, syirik kita ini. Itu yang terjadi di Timur Tengah itu. Bertabur dengan harta yang namanya Abu Dhabi, bertabur dengan harta yang namanya Uni Emirat Arab, Oman dan sebagainya. Kenapa nggak dibantu saudara kita yang ada di Palestina ini? Hadirin rahimakumullah. Nah ini Masjid Aqsa. Hadirin rahimakumullah, dari tinjauan sains, hanya 10% sains itu hanya bisa mencerna ini, 10%. Ya, 90% nggak mampu kita. Saya mulai dulu. Ada namanya satelit itu bulan pak. Ya. Ini ada sebenarnya, saya punya apa namanya, tapi laptopnya ketinggalan di Banjarmasin. Ini Banjarmasin. Tidak ada di rumah, di mana, di Sungai Jingah, ada saya bawa. Kebetulan kemarin siang saya ke nyebrang sungai, nyebrang ini bendungan Riam Kanan. Saya ke perumahan sebelah itu, Bela, iya. Saya ke sana ya, karena baru sampai dari sana itu jam 10 tadi, bermalam di sana, maghrib ceramah, subuh ceramah, termasuk hotel ini. Jemput di hotel tadi di Martapura. Jadi jadwal ulun ini banyak Martapura sama Banjarbaru, maka pindah ke sana dulu 4 hari itu. Karena ada lagi berapa hari ada banyak jadwal di Banjarmasin, kembali ke Banjarmasin. Nah, sudah ada semuanya semua. Planet semuanya sudah ada semuanya. Tapi ulun jelaskan aja, satelit itu penjelajah. Di atas satelit itu ada namanya planet. Planet ini penjelajah, yang ini pengikut. Nah, lalu gabungan dari satelit dan planet ini menghimpun diri jadi satu, imamnya itu matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari. Nah, matahari sebelahnya itu ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, ada sini. Pian jangan bertakun, kenapa namanya Merkurius, ndak namanya apa Santuso atau apa, jangan. Nah, sudah ini terima aja sudahlah, apa artinya sebuah nama itu, terima aja lah. Ya sudah itu. Nah, ini namanya tata surya. Satu matahari dengan benda-benda langit yang ini tata surya. Nah, sekarang gabungan benda langit dengan satu matahari imamnya ini
dia menghimpun diri jadi satu, Pak. Jadi satu. Itu kita sebut dengan galaksi. Bahasa Inggrisnya Milky Way. Nah, di dalam galaksi ini jumlah matahari itu tidak kurang. Pengen dulu sebelum saya baca lagi, belum menambah lagi ilmu, dulu antara 100 sampai 200 miliar matahari. Belum lagi yang planet-planetnya ini. Nah, begitu berkembang sains, maka jumlahnya sekarang antara 100 sampai 300 miliar matahari. Yang kada percaya, lihat itu. Makanya ahli astronomi itu mengatakan benda-benda langit ciptaan Allah ini bagikan butir-butir pasir di laut. Gak bisa, ngitung aja gak bisa. Nah, kita lanjutkan. Gabungan-gabungan dari yang namanya galaksi ini maka kita sebut dengan cluster. Gabungan-gabungan cluster kita sebut dengan universal. Itu masih langit pertama. Padahal Allah menginformasikan 7 langit. Di mana buka surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah yang telah menciptakan 7 langit ini. Langit pertama saja itu ada sains dari Surabaya namanya Agus Mustafa yang pernah ngarang buku Akhirat Tidak Kekal itu. Memang dia mantan wartawan, membuat judul-judul itu yang nyeleneh gitu supaya laku gitu. Akhirat tidak kekal kan, seperti itu. Nah, itu ditulis di bukunya itu, diameter langit pertama ini tidak kurang dari 800 miliar tahun cahaya. Bisa terbayang, Pian? Bahkan 1 detik cahaya itu ialah 300 ribu kilometer per detik itu kecepatannya. Lah, kalau 1 menit berapa itu? Makanya ukuran-ukuran antara planet satu dengan planet yang lain itu bukan kilometer, bukan mil lagi, tapi cahaya. Cahaya bukan sehari 2 hari, 2 tahun cahaya, 3 tahun cahaya, 3 juta tahun cahaya, 3 tahun cahaya. Makanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terjangkau dengan otak kita, ilmu kita, kita wujudkan dalam bentuk sholat itu, Pak. Allahu Akbar. Gak mampu, ilmu ulun ini terbatas, gak mampu. Jangankan untuk yang namanya galaksi, Bapak, galaksi yang kumpulan-kumpulan planet, satelit sama matahari tadi. Satu matahari ini saja gak mampu ilmu kita, gak mampu. Coba, ini ada matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Bumi dengan matahari jaraknya berapa? 149,8 juta kilometer. Nah, kalau ini orang teknik ini, biasanya kalau teknik itu dibulatkan menjadi 150 juta kilometer. Kita kan sudah bangga dengan pesawat terbang. Ada Banjarmasin Isteteling, ada Lion, ada macam-macam. Banjarmasin Surabaya 1 jam katakan, Banjarmasin Makassar 1 jam, Banjarmasin Jakarta 1 jam 1/4. Kita bangga betul, senang betul dengan ini. Tapi begitu kita pilot, antarkan saya ke matahari dengan pesawat Pian. Berani. Asal cocok harganya berani. Berapapun saya bayar sekarang 10 miliar antar saya ke sana. Berapa lama dari bumi ke matahari dengan Lion? 17 tahun. Di mana mengisi bahan bakar? Yang nenek tanya cucunya, "Cuk, gimana kok bisa 17 tahun?" "Iya, Nek. Saya diajarkan oleh guru SMP, S sama dengan V kali T. S itu jarak, V kecepatan, T waktu.
jarak tahu, kecepatan tahu dibagi, maka ketemu waktunya 17 tahun. 190 juta dibagi kecepatan rata-rata 1000 km per jam, ketemu itu. Sudah nggak mampu kan teknologi kita ke sana itu. Kalau Allah mampu, nah sekarang ulun dapat doktor ini alhamdulillah atas izin Allah material S2 ulun di UI. Nah makanya ada di Italia itu kan MT Magister Teknik, MT Metalurgi. Nah kalau bisa ke bulan, cepat ke bulan, dari sisi material nggak mampu dari sisi panas, karena rangkanya pesawat ini seluruhnya kan baja itu 1800, 1900, 1700 cair. Nggak percaya silakan Pak, cair. Nah seluruh badan pesawat, ekor pesawat seluruhnya ini kan aluminium untuk pesawat. Kalau kita belajar material, aluminium itu jumlahnya 40 jenis. Ini aluminium itu cair 660 derajat cair. Yang paling mudah cair itu ada yang namanya timah 200 cair kan, timah itu untuk ini cair 100 derajat itu panas biar nggak percaya. Ayo mendidih air, masukkan tangan, panas nggak? Panas. Nah kalau udah panas begitu, sekarang ulun bertanya berapa panasnya neraka. Kan banyak orang sekarang berani masuk neraka, malah ada yang namanya bintang yang wanita itu, saya akan memesan kamar di neraka. Kurang ajar ini. Puntung rokok itu kira-kira tuh 60 derajat, itu panas itu loh. Panas di neraka itu apa sekalian, ya kan 200 kali api dunia. Nah, kalau dikorelasikan dengan mendidihnya air, berarti kan 200 kali 100 derajat Celcius, berapa udah itu? 100 kali 200 derajat Celcius, 200 tambah 100 kan 20 derajat 20.000 derajat Celcius, 20.000 derajat Celcius. Makanya begitu masuk kita hangus sudah jadi gas itu. Sekarang nggak ada takutnya pengusaha-pengusaha yang terhadap neraka. Di mana indikatornya? Korupsi jalan terus. Sumbangan untuk rakyat kecil dikorupsi, karena kawalnya dianggap pura-pura nggak tahu. Sekarang bansos saja sekarang dipolitisasi. Aduh sudah pusing melihat negara ini. Ya. Oke, nah itu seperti itu Pak. Jadi ilmu kita nggak bisa nih Pak, nggak bisa, terbatas. Dan Allah sudah katakan kan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang ruh, itu urusan Tuhanmu, urusanku. Tidak kuberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit. Kalau dikumpulkan 1000 profesor itu nggak ada apa-apanya. Dan Allah sudah nyatakan kan, Bapak buka nih dalam surat yang lain dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kalau kalian jadikan satu lautan sebagai tinta menulis ilmu Allah, habis. Di ayat yang lain sebutkan juga 7 lautan, habis itu. Dan terbukti sekarang ayat Al-Quran ini. Di mana buktinya? Ada satu universitas, terus ada fakultas, ada jurusan, malah ada teknik khusus ITB, ITS, dibagi ilmu teknik ini, gak habis-habis. Jadi ilmunya Allah tuh gak terbatas Pak, gak terbatas. Kita ini yang sangat kecil. Makanya kalau orang baru dapat doktor aja sudah sombongnya setengah mati. Kasihan Pak, nggak ada apa-apanya kita ini. Ada di Malang umpamanya itu, dia dapat profesor doktor, kebetulan dari Apel. Apa salah lu mengatakan panjenengan pian itu doktor Apel?
Lalu satu lagi meneliti kelengkeng, diuji oleh 7 orang profesor, 1, 2, 3 diuji, lulus dia, terus orang datang, selamat jadi dokter, boleh kan? Saya katakan sampai dokter kelengkeng. Satu lagi meneliti tentang rambutan, teliti, diuji oleh 7 orang dokter rambutan, berapa buah? Dokter. Ulun di material itu jenis baja itu sekitar 200 Pak. Ulun dapat doktor ini dari FCD, daktil kas air, besi tuang daktil kas air. Berapa macam besi itu coba. Sekian banyak ini. Nah dokter, kita dapat dokter, dapat profesor kan dari ciptaan Allah ini, karena itu Pak. Karena Allah baru tanya kepada pian, lalu apa titelnya Allah? Kalau manusia bangga dengan dokter, profesor, kita sangat setuju, mengapresiasi dia dapat dokter, dia kuliah dari S1, S2, dari SD. Tapi ada juga dokter tidak pernah kuliah, itu namanya dokter santunan. Contoh Megawati, sebut aja lagi. Nah, memang betul kan, marah profesor, anaknya dapat doktor. Maruf Amin dapat profesor dari Win Malang. Ya Allah, ulun ini dapat doktor jatuh bangun 7 tahun. Ya Allah, pulik dari UI itu, kata istri kuliah lagi. Enggak, tobat sudah, enggak kuliah. Tapi ada awal yang datang, ini ada beasiswa, ayo lanjutkan. Sudah sekitar 7-8 tahun lalu nggak melanjutkan S3, lanjutkan. Enggak, sudah enggak. Kalau pian nggak mau ngambil ini beasiswa, akan diambil oleh Cina ini, diambil oleh ini. Dengar Cina mau ngambil, enggak, saya ambil. Muncul jihad, ambil, dapat doktor. Kayak mimpi loh dapat dokter ini sudah. Ya, tapi ada hikmahnya. Kalau ditulis yang apa namanya, yang ceramah dokter ini minimal kan lebih banyak yang datang lah gitu ya. Itu dokter. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Nah, dari tinjauan saya, perfect saya, dari Mekah ke Palestina, otak kita, sayang kita, ilmu kita bisa mencerna. Dengan onta bisa sampai sebulan sana, ya onta. Dan jalan kaki ya jauh, masalahnya jauh, ya sini Semarang atau sini Pekalongan lah itu, dari bukan Menjoran sih, saya kira saya di Malang ini, saya di Surabaya ya, seperti itu ya, jauh. Nah tapi kalau dengan mobil ya berapa hari lah gitu. Sekarang dari Surabaya atau dari Malang ke Jakarta itu kira-kira 10 jam tembus Pak, karena jalan tol terus, masuk tol terus sudah. Ada yang 8 jam bisa juga tuh, 180, 120, 100 sekian gitu Pak ya. Pesawat ya sama dengan kita dari Surabaya ke Banjarmasin, kira 1 jam. Otak kita mampu, sayang kita mampu, semuanya mampu itu. Oke, ini arah horizontal. Ini namanya alam fisik. Nah, lalu yang nomor 2, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Nah, yang kedua perjalanan naik ke atas ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7. Ini alam malakut dan alam jabarut. Bahasa Jawanya nggak matuk otak kita, nggak matuk ilmu kita, nggak matuk sudah sayang kita. Lalu nggak percaya, bahasa Jawanya sakarap nggak percaya. Habibie seandainya masih hidup nggak percaya, silakan aja. Ahli-ahli Seromi nggak percaya, silakan aja. Tapi peristiwa itu pernah terjadi. Nah, konsekuensinya ngaku sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad Rasulullah sebagai Islam nggak percaya, maka gugur imannya. Kan ini Al-Quran yang menginformasikan.
Al-Isra ayat 1 kan itu. Subhanalladzi asra. Di samping Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah banyak yang menginformasikan peristiwa dahsyat ini gitu. Lalu gimana caranya otak kita ini nggak bisa mencerna? Makanya dalam agama kan sederhana, ada namanya ada namanya ta'abbudi, sebelah kiri ada namanya ta'akuli, atau sebelah kanan ta'akuli, yang sebelah kiri namanya ta'abbudi. Ketika ta'akuli ini nggak bisa mencerna hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, termasuk dalam sholat nggak bisa mencerna kita ini. Maksudnya kenapa kok zuhur 2 pian, kenapa kok zuhur kenapa kok subuh itu 2, kok zuhur 4? Kita kan sibuk di zuhur 4. Otak yang katakan seperti itu. Tapi ternyata ada suara dari langit, mau coba nambah, dua aja kamu sering lolos, dua aja subuh ini sering diganggu dengan duha, kan gitu. Ini berat, nggak bisa mencerna. 2, 4, 3 itu masuk ranah yang namanya ta'abbudi, sami'na wa ata'na. Mencium hajar aswad masuk ta'abbudi, tidak bisa dicerna dengan kepala kita. Ada yang namanya ta'akuli, masih bisa mencerna dengan ilmu kita, kalau kita ayo kita cerna. Nah seperti naik ke atas vertikal ini masuk ranah ta'abbudi sudah, sami'na wa ata'na, ikuti aja sudah itu. Nah nanti Bapak sambil rumah baca surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Diajarkan Rasulullah itu oleh Jibril yang sangat hebat sekali. Ulun mau bertanya, Isa ini baru pembukaan ya Allah, karena Mas bilang minta tinjauan dari saya, ini baru saya tinjauan dari saya ya. Isa udah nih ya sudah selesai udah. Terserah apakah kita azan dulu kita lanjutkan, nanti sholat isanya mundur, terserah. Seperti itu ya. Gitu. Nih, mau kita azan dulu nih. Ini caca di Malang, di Kepanjen kita azan dulu, kita lanjutkan terus gitu. Ya, memang so jauh-jauh dari Malang sampai coba dapat sedikit, saya juga rugi itu, ongkos. Silakan azan dulu. Baik, hadirin rahimakumullah, nggak usah ragu Bapak, kan amal yang terbaik itu sholat di awal waktu iya, tapi ada seratanya 1, 2, 3, 4 kan, seperti itu. Apalagi kita ini menuntut ilmu, jadi saat itu boleh kita mundur barangkali entah nanti 10 menit atau 20 menit dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, pian-pian semuanya menghormati tamu, soalnya kan tamu jauh ini, pakai biaya datang kemari ya. Baik, kita lanjutkan Bapak sekalian. Nah ketika dia melewati alam malakut, dia tidak memakai kecepatan cahaya Pak, karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik nggak mampu Pak, nggak mampu. Contoh sekarang ada pesawat kecepatannya cahaya, tadi ada pesawat pakai teknologi kita dari bumi ke matahari 17 tahun. Sekarang ada pesawat layang kecepatan cahaya dari bumi ke matahari itu 8 menit. 8 menit kan dibagi kecepatan itu. Begitu muncul matahari ke bumi ini 8 menit, 150 juta kilometer 8 menit dengan cahaya.
Tapi ada pesawat kecepatan cahaya mau mendarat di tetangga matahari, itu namanya Alpha Centauri. Ini kan dia terbang ini mau ke ini matahari kita, ada matahari di sini, tetangganya itu dengan kecepatan cahaya ini pesawat ini sampai di sini 4,3 tahun, Pak. Coba itu baru di tataran galaksi ini aja, galaksi. Nah, apalagi sekarang pindah planet, pindah lagi langit pertama, kedua, ketiga, nggak mampu sudah ini kecepatan cahaya ini, Pak. Nggak mampu. Kecepatan apa yang dipakai? Malaikat. Bapak buka Al-Quranul Karim, jumlahnya tentang malaikat itu 117 ayat. 117 ayat. Antara lain itu Bapak sering baca nanti, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadru khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Ada malaikat itu. Oke. Saya mengambil 2 ayat aja nih tentang malaikat. Bapak buka nanti surah Sajadah, suratnya 32 ayatnya nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Allah mengatur urusan itu naik dari langit ke bumi dan naik lagi kepada Allah, yang kadarnya dibawa oleh malaikat itu 1 hari malaikat ini terbang sama dengan 1000 tahun kita. 1 hari dia terbang, kalau kita pakai teknologi kita 1000 tahun, Pak. Itu malaikat yang 2, 3, 4 sayapnya. Malaikat ada sayapnya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang mendampingi Rasulullah terkala Isra Mi'raj ini? Siapa yang mendampingi, Pak? Masa nggak pernah buka sejarah? Jibril. Di Al-Quran tidak dijelaskan berapa sayapnya Jibril. Hadis yang menjelaskan 600 sayapnya, Pak. Pian bisa membayangkan yang merpati itu kan sayapnya selebar tangan kita ini, nah selebar ini. Coba pian lepas dari mana? Katakan dari ini, dari Martapura, atau jangan dari Martapura terlalu dekat, dari sana, dari mana ngaranya? Kandangan sampai ke Banjarmasin. Lepas juga bis lewat jalan tol, mana lebih dulu datang? Merpati ini dengan sayapnya cuma sekian. Padahal 1 sayap Jibril itu menutupi dunia ini. 600 sayap. Bapak buka dan Surah Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah itu sekali dia terbang Jibril ini setara dengan 50.000 tahun, Pak. 50.000 tahun. Tadi cuma 1000 tahun yang tadi. 50.000 tahun. Nah, kita bisa membandingkan dari sisi sayap merpati sekian aja begitu cepat dia itu. Apalagi ini Jibril, Pak, Jibril. Nah, silakan pian hitung, tolong, barangkali hitungan saya salah. Dimanapun ulun ceramah ini, entah di Balikpapan, di seluruh Indonesia ini, ulun bilang hitung. Kemarin di Malang ada yang menghitung, saya kira orang teknik, tahu orang ekonomi. Coba dihitung itu, aduh nggak bisa saya, Pak. Saya percaya sama Ustaz aja sudah lah. Ya. Berapa setelah kita hitung, Pak? Kita konversi, Pak. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, terus ketemu angka-angka. Hampir-hampir nggak percaya tuh. Jadi kecepatan Jibril itu, kalau saya salah tolong hitung, 5 triliun 475 miliar kilometer per detik. 5 triliun 475 miliar kilometer per detik. Kalau sampean nggak percaya, hitung. Belum kasih ini nomor HP. Kita bisa berdebat. Ya. Tapi kalau benar, ya alhamdulillah saya dapat masukan. Sekian kecepatannya seperti itu. Cep, kayak kilat seperti itu.
Nah ini percaya kita dia sampai ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, luar biasa seperti itu. Nah kita nggak bisa apa-apa Pak, malaikat seperti itu. Apalagi Allah subhanahu. Ini alam malakut. Langit pertama, langit kedua, langit. Hadis yang menerangkan itu langit pertama ada yang nama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf. Itu hadis menerangkan. Sampai langit keenam ya ada yang namanya Nabi Musa. Nabi yang cerewet sedikit ini, Nabi Musa ini. Ya, ingin melihat Tuhan dan sebagainya. Nah, terus langit ketujuh itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke langit yang ketujuh. Hadirin rahimakumullah, alam jabarut. Jibril ada batasnya, Jibril ngantar dia. Saya sampai di sini aja. Kalau saya terus habis saya katanya Jibril. Nah, Rasulullah terus. Di sanalah Rasulullah melihat Jibril yang kedua kalinya. Pertama melihat Jibril itu di Gua Hiro. Betul-betul melihat Jibril pada fisik yang sebenarnya itu. Nutupi satu ini. Besar Jibril itu luar biasa. Nah, kedua dia lihat di sini. Di namanya dekat Sidratul Muntaha. Dalam surah An-Najm disebutkan semacam itu. Hadirin rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW melihat ditunjukkan oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ta'ajjub Rasulullah SAW, saking ta'ajubnya itu keluar dari lisan beliau. At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kebesaran, keagungan itu milikmu ya Allah gitu. Allah mendapat pujian dari hambanya, maka gayung bersambut. Lalu Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mendapat pujian dari Allah semacam doa macam ini tidak diambil sendiri. Ingat umatnya dilanjutkan oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Gayung bersambut, dialog dengan Allah. Jadi orang Islam, ngaku Islam nggak sholat, nggak dapat doa. Kita ini setiap detik dapat doa dari saudara kita yang berdoa. Kan tidak pernah sepi bumi ini dengan orang yang sholat Pak. Kita sekarang sholat isya, sholat maghrib di sini. Di lain-lain kan ada sholat zuhur, di lain sholat asar. Terus kan begitu nih Pak, seperti itu. Nah kita sampai ke seluruh dunia pasti membaca ini, assalamu alayna wa ala ibadillah, kecuali gendang apa bahasa Banjarnya gila gitu. Pasti assalamu alayna wa ala ibadillah, baik di Brazil baik di manapun. Makanya dalam sholat itu ada dialog Pak, yang nomor 8 itu nanti. Ini akan kita bahas di Majalah Rahman besok hari apa itu. Hadirin rahimakumullah, ini peristiwa dahsyat. Hasilnya juga luar biasa. Apa hasilnya? Sholat ini perbuatan akbar. Kenapa berakbar? Karena diambil lewat peristiwa yang dahsyat, yang saya hanya 10% mampu mengikuti ini, yang lainnya ta'abudi, akal kita tidak mampu, iman yang main di sini. Sudah, saya percaya ya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya ialah sholat. Satu-satunya titah perintah Allah yang tidak diturunkan di bumi ini, sholat ini. Yang lain-lain kan semua di bumi ini lewat Jibril, lewat mimpi, firman-firman Allah itu. Yang satu ini yang langsung diundang Rasulullah oleh Allah, sutradaranya Allah, diberikan yang namanya sholat ini. Makanya jangan main-main dengan sholat ini. Ulun sedang ngopi sekarang, satu kitab dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, di tengah-tengah kitab dikarang oleh dua ulama besar yang lawas sekali sudah meninggal, Bay Arifin sama Umar Hubes. Itu judulnya Betulkan Sholat Anda. Betulkan Sholat Anda. Jadi tema sentral ulun 19 masjid di Malang itu ialah sayang Al-Quran, sholat. Belum berfungsi untuk memperbaiki sholat umat ini. Kan gak masuk di akal kita Pak. Ada sholat di Jawa itu yang 23 rakaat 10 menit. Mana itu Pak? Ada lagi di Indramayu itu 7 menit itu yang 23 rakaat sholat tarawih itu.
Ya Allah. Makanya kalau baik sholat tidak mungkin nggak akan turun surah Al-Maun itu. Karena begitu caranya sholat umat ini, maka turun surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba aneh bin ajaibnya, sudah ngerti bahwa orang yang sholat akan mendapatkan laknat dari Allah, ya akan dapat azab. Ya, imamnya sendiri juga baca seperti, tapi imamnya juga ngebut gitu loh, yang ngebut sholatnya. Hadir rahimakumullah. Nah, Allah yang melekatkan kata-kata sholatnya dengan wala dzikrullahi akbar. Bapak buka nanti dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat nomor 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakanlah apa yang ada di dalam kitab dan dirikan sholat. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah mengatakan wa la dzikrullahi akbar. Sholat ini perbuatan akbar, Pak, gak main-main. Bukan istilah sekarang ini, bukan kaleng-kaleng, bukan. Ini betul-betul ini luar biasa. Dan value kita di hadapan Allah sholat ini. Nah, terus awalnya ke 50, Pak. Awalnya ke 50 waktu. Ketemu Nabi Musa, memang itu. Memang Allah yang mendesain seperti itu. Ini artinya apa? Allah tuh nggak otoriter. Bisa otoriter, bisa. Tetapi sekarang ada presiden yang otoriter itu, maunya sendiri udah itu. Nggak bisa. Aturannya yang dirubah. Luar biasa. Allah nggak otoriter. Berapa? 50. Nggak mampu umatmu kecil dan sibuk. Ya wis, berangkat lagi, dikurangi lagi, berangkat lagi, dikurangi lagi, berangkat lagi, dikurangi lagi. Jadi odol bawel ini yang namanya Nabi Musa ini. Berapa? 5. Minta lagi, nggak mungkin. Memang antisipasi memprogres ke depan. Nabi Musa ini pintar juga. Ternyata 5 pun juga banyak yang nggak sholat kan? Banyak yang nggak sholat. Terlalu banyak yang nggak sholat itu, Pak. Kadang-kadang datang di pertemuan, temannya sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Hanya nyari berkat aja pulang. Banyak semacam itu. Oke. Jadi ada benernya sedikit anunya Nabi Musa ini. 5 ini sudah dari Allah, balik. Rasulullah mengatakan, malu saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang menerangkan kalau dikerjakan 5 maka tidak mengurangi yang 50 tadi itu. Itu loh hebatnya Rahman dan Rahim Allah. Makanya tadi kita sholat maghrib, Pak, insya Allah kalau diterima dengan sholat seperti itu, berarti kita sholat 10 maghrib loh, Pak. 10 itu. Nanti ini kita sholat isya, tumaknina, tenang, khusyuk, itu 10 isya, Pak. Makanya usahakan setiap sholat wajib itu diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima kan musroh, Pak, mubazir jadinya. Nah, kita pelajari sholat, gimana caranya supaya khusyuk, gimana itu tumaknina, seperti itu. Karena yang paling pertama kali diperkarakan oleh Allah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamah as-sholat. Awal sekali diperkarakan oleh Allah ialah sholat ini gitu. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kalau ulun ke Banjarmasin lagi, kita akan buka bab 1 nanti. Bab 1 fenomena muslim dengan sholat. Bab 2 wawasan sholat. Ada 14 atau 13. Nanti setelah itu gul-gulnya sholat. Kalau kita kerja apapun kan ada gulnya itu. Ini belum saya angkat di Banjarmasin gul-gulnya sholat ini. Gulnya ada 13 itu. Setiap kita bisnis apapun dicalak-calakin, gulnya kan jadi anggota DPR. Itu kan gulnya. Ya ada gulnya, pasang di mana-mana sampai supan kita. Oh, di mana-mana fotonya nih. Kayak nggak laku aja gitu ya fotonya. Tapi dia minta silakan coblos saya sampai ada gambar itu
gambar panah dicoblos di sini. Kalau dada sebelah kiri dicoblos kan mati lah, kena jantung kan dia. Allah. Nah seperti itu. Nah bab yang nomor 5 nanti, bab yang nomor 5 di buku tentang sholat ini ialah kualitas sholat yang harus kita bangun. Termasuk bapak ke masjid ini kualitas sholat. Kualitas sholat itu ini pointernya, lakukan sholat itu semata-mata mencari mahabbah Allah. Yang nomor 2, lakukan sholat itu di awal waktu ya, tapi khusus untuk pengajian ini enggak. Terus yang nomor 3 ialah lakukan sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakukan sholat itu berjamaah. Nomor 5, lakukan sholat itu di masjid. Seluruh sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Nah kecuali yang wajib di masjid. Sunat itu di rumah Pak. Habis ini sampai di rumah. Tapi kadang-kadang agak banyak gangguannya. Begitu kita nggak sholat sunat isya di masjid, ke rumah datang cucu 5, nggak jadi sholat. Datang tamu nggak jadi sholat. Jadi jangan disalahkan di masjid. Nah, kadang-kadang kita coba juga di rumah. Nomor 6, bangun sholat itu dengan khusyuk. Itu ada 6 kualitas sholat. Seberapa banyak sholat kita akan diterima oleh Allah sangat bergantung berapa banyak kita bisa membangun khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ini. Orang beriman yang beruntung itu yang khusyuk di dalam sholatnya. Berat pian, sholat khusyuk itu berat, butuh latihan. Ya. Baik, cukup ya sampai sini dulu ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi. Itu utang ulun itu ada 4 bab itu, 1, 2, 3, 4 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Begitu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebatnya Allah ya. Jadi pian ke depan 2024 bulan Februari nggak usah resah, nggak usah gelisah, ada Allah. Silakan orang mau menipu, mau curang ini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini sudah rencana Allah seperti ini Pak, rencana Allah mulai 1, 2, 3, 4 sampai mendaftar ke KPU, rencana Allah. Nah sekarang belum bilang kepada pian, S1 ada namanya skripsi, S2 ada namanya tesis, S3 namanya disertasi. Nah di S1, S2, S3 ada bab 1, bab 2, bab 3. Allah sudah mengantarkan umat Islam ke bab 3. Lanjutkan kata Allah, wahai kaum muslimin yang garis lurus. Bab 4 lanjutkan, pendataan, olah data di sini. Ya, kita sudah ambil data, diolah data di sini. Mungkin yang olahnya, nah puncak pengolahannya 2024 tanggal 14. Jaga, pasang senjata masing-masing, foto semuanya itu. Ini musuh curang-curang banyak ini sudah nih. Ya, curang banyak. Foto itu semuanya kirim ke Jakarta. Insya Allah yakin kita akan menang. Begitu kita menang, bangkit Islam seluruh dunia ini nanti. Jadi kerjasama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, lompat kita ke Bangladesh, ke Afghanistan, ke Pakistan, Uzbekistan, terus ke Turki. Ada 10 aja negara berani. Jauh Amerika itu takut mereka. Nah jangan sampai pian melupakan, usir yang namanya Cina Tiongkok dari Indonesia ini, terutama yang ada di tambang-tambang ini Pak. Tambang itu milik kita. Sampai sini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.